Recording. Silakan kepada Mbak Deskria untuk melakukan role play peran sebagai Karu di sesi 6 ini, kelompok 7, dipersilakan. Baik, Bu. Ya, selamat pagi. Saya Dekrisya Pelamonia, mahasiswa STIKIM. Saat ini saya akan berperan sebagai Karu. Namun sebelumnya saya ingin mengecek terlebih dahulu kesiapan dari Katim 1 dan Katim 2. Katim 1 apakah sudah siap? Sudah siap, Bu Karu. Baik. Katim 2 apakah sudah siap? Siap, Ibu Karu. Baik. Sebelum kita melakukan pre-conference, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Katim 1 untuk segera menyampaikan laporannya. Kepada Katim 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Karu. Saya akan menyampaikan pasien kelolaan tim 1, yaitu Tuan Iskandar. Di sini subjeknya pasien mengeluh pusing berputar skala nyeri 4, nyeri hilang timbul lamanya kurang lebih 5 menit, nyeri seperti berputar. Objektifnya pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak memijat-mijat kepalanya, skala nyeri 4, tekanan darah 120/80, suhunya 36,2 derajat, nadinya 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, saturasi oksigen 98%. Kemudian pasien saat ini dirawat dengan vertigo dan hiperkalemi. Pasien saat ini sudah diberikan intervensi keperawatan seperti yang pertama meninggikan posisi kepala head up 30 derajat, menganjurkan tarik nafas dalam, mematikan lampu pasien, kemudian menganjurkan untuk istirahat. Pasien dirawat oleh Dr. Dede, spesialis penyakit dalam, dan mendapatkan terapi yaitu lesikol 3x1, kurkuma 3x1, dan kemudian dari Dr. Budi spesialis saraf mendapatkan terapi sitikolin 500 mg per 8 jam intravena, betahistin 6 mg per 8 jam oral, kemudian simvastatin 20 mg per 24 jam oral, kemudian diazepam 2 mg per 8 jam secara oral. Kemudian dapat terapi dari Dr. Yulianto, spesialis jantung, mendapatkan amlodipin 5 mg per 24 jam secara oral, simvastatin 20 mg per 24 jam secara oral. Cukup sekian, Ibu Karu, laporan dari tim 1. Ya, terima kasih untuk Katim 1. Kepada Katim 1 Dinas Sore, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Katim 1 Dinas Pagi? Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Karu. Maaf Bu, Katim 1 Dinas Pagi. Pasien obat-obatnya lengkap semua ya Bu ya? Ada semua ya Bu? Baik Bu Katim, ada semua. Lengkap ya. Pasien BPJS atau pasien umum ya? Pasiennya BPJS Bu. Oh, baik. Jadi kami akan melanjutkan intervensi dari tim 1 jaga pagi ya. Baik, Bu Ya. Katim. Ya, terima kasih Bu Karu. Itu aja dari kami. Ya, terima kasih untuk Ibu Katim 1 dari Dinas Sore. Sudah jelas ya untuk laporan dari Katim 1 Dinas Pagi. Jadi saya lanjutkan untuk berikutnya Katim 2. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Karu untuk waktunya. Izin meng-handoverkan pasien di tim 2 atas nama Tuan Kevin Wahyu, umur 32 tahun, dirawat di kamar 406, bednya bed A. Di sini pasien Tuan Kevin baru hari perawatan kedua, tapi untuk operasinya hari perawatan pertama.
Untuk yang akan saya operkan yaitu data subjektifnya, pasien mengeluh nyeri sejak dari operasi. Kebetulan tadi jam 13.00 tepat kita menjemput pasien dari ruang operasi. Skala nyerinya masih 6 sampai 7, nyeri seperti tusuk, terus nyeri terus menerus, durasinya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Untuk data berdasarkan observasi didapatkan pasiennya tampak meringis kesakitan, pasiennya tampak mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah, skala nyeri 6 sampai 7, pasien tampak fokus pada diri sendiri, KU-nya sedang, kesadarannya kompos mentis, untuk tekanan darah 130/79 mm Hg, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius, heart rate-nya 90 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, saturasinya 90%, untuk EWS-nya 2. Di sini pasien masih dirawat untuk hari pertama pos operasinya dengan fraktur femur dextra sinistra. Tadi sudah dilakukan tindakan oleh dokter di ruangan operasi. Dan untuk masalah keperawatan sendiri di sini muncul yaitu nyeri berhubungan dengan trauma jaringan dan gangguan hambatan mobilitas fisik. Terusnya juga sudah diberikan intervensi tadi untuk menganjurkan pasien melakukan teknik forced lip breathing exercise, terus mengatur pencahayaan ruangan pasien tadi agar bisa istirahat dengan baik, memonitor tensinya, terusnya mengajarkan pasien dengan mengalihkan perhatian seperti mendengarkan musik. Terus untuk hambatan mobilitas fisiknya sudah dilakukan dengan mendekatkan barang-barang yang diperlukan oleh pasien di sekitar pasien. Terus juga nanti mohon untuk yang berdinas, mohon diperhatikan untuk masalah keperawatan nyeri dan gangguan mobilitas ini. Terus pasien dirawat oleh Dokter Peter, dokter spesialis ortopedi. Dari beliau tadi setelah pos operasi di ruang bedah mendapatkan terapi infus RL 20 tetes per menit atau per 8 jam, Ceftriaxone 1 gram per 8 jam, IV, sudah di skin test hasilnya negatif. Untuk ketorolaknya 1 ampul per 8 jam IV, dan pasien masih dipuasakan ini sampai dengan platus. Nanti ketika pasiennya sudah platus boleh hubungi ke dokter. Terus menurut dari kami sebagai Katim 1, kondisi pasien saat ini dengan diagnosa post-op operasi fraktur femur dextra dan sinistra. Untuk terapi selanjutnya, pasiennya masih nyeri untuk luka post-op hari pertama, dan mohon nanti ketika ada keluhan boleh dikonsulkan kepada dokter untuk menanyakan perlu tidak untuk terapi tambahannya. Seperti itu. Sekian Ibu Karu untuk handover pasien atas nama Tuan Kevin. Saya kembalikan kepada Ibu Karu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katim 2 dari Dinas Pagi. Dari Katim 2 Dinas Sore, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Terima kasih Bu Karu. Izin bertanya Kakak Fitri yang tim 2 ya. Ini pasiennya masih nyeri ya Kakak? Nyerinya terus-menerus. Apakah analgetiknya sudah diberikan atau belum ya Kakak? Siap. Tadi kebetulan pasiennya di ruangan operasi sebelum masuk ke ruang perawatan sekitar jam 12.10 sudah disuntikan injeksi ketorolak di ruangan operasi oleh perawat operasi atas instruksi dari dokter Peternya sendiri. Untuk yang saat ini baru kita lakukan intervensi mandiri saja dari keperawatannya seperti menganjurkan teknik relaksasi seperti itu. Nanti mohon di follow up untuk yang Katim dan perawat pelaksana berdinas siang ketika nanti pasiennya masih ada keluhan mohon dilaporkan, siapa tahu dari dokter ada tambahan terapi untuk analgetiknya per drip ya gitu. Seperti itu. Oke, baik Kakak. Iya, jadi nanti bisa masuk lagi ketorolaknya itu di jam, kan tadi terakhir jam 12.10 ya kan, per 8 jam berarti jam 20.10 nanti masuk lagi. Terima kasih. Baik Kakak, terima kasih. Sudah Bu Karu, terima kasih Bu Karu. Baik Ibu Katim 2, jadi untuk tambahan pada Ibu Katim 2 yang akan melanjutkan dinas siang untuk mengkonfirmasi lagi dengan dokter DPJP-nya untuk pemberian analgetik apakah perlu diberikan sekarang ataukah bagaimana. Terus untuk
lukanya tolong jaga kebersihan lukanya itu diperhatikan, dan observasi tanda-tanda infeksinya ya Ibu Katim 2. Baik, Bu Karu. Ya, demikian setelah ini kita akan timbang terima dengan pasien di ruangan masing-masing ya, Ibu Katim 1 sama Ibu Katim 2 dinas pagi dan sore. Baik, Bu. Baik, ya demikian untuk teman-teman yang akan melanjutkan dinas siang. Semangat ya. Semoga kita selalu kesehatan dan sabar dalam menghadapi pasien. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih Bu atas motivasinya. Terima kasih Bu Karu. Sama Ibu.